Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang Allah, bersyukur sekali di pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk melanjutkan bahasan tafsir dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang agung. Hadirin, semoga rutinan sederhana ini menjadi catatan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, sebelum dimulai ini mohon doa jamaah kami dan beberapa kali ikut kajian tafsir Asmaul Husna. Bahkan Bapak Ibu semua mungkin sudah kenal karena memang sudah beberapa kali hadir di Masjid Mutiara. Pak Haji Kosasih Pak beberapa hari yang lalu meninggal. Beliau subuh itu masih berjamaah Pak, masih tilawah Quran, bahkan tempatnya sudah kami pasti di situ Pak Haji Kosasih itu jadi teladan. Beliau itu kalau sebelum subuh itu jam 4 sudah di masjid. Jadi ini teladannya beliau. Saya setiap kali keluar dari rumah kalau mau mengisi kajian selalu berpapasan dengan beliau. Subuh masih sholat berjamaah, setelah zuhur kemudian tidur Pak. Setelah tidur itu sampai asar anaknya pun heran, kok gak bangun-bangun? Ternyata memang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa ada riwayat sakit apapun, karena beliau rajin olahraga, sehat. Ya seperti itulah namanya kematian. Hadirin, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika waktu itu sudah datang kepada kita semua, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menolak, memajukan waktunya, memundurkan, tidak akan ada. Saya ingat nasihatnya Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan seperti ini: ya bani Adam, innama anta baina matiyataini. Wahai anak cucu Adam, kalian itu berada di antara dua tunggangan. Yudi'ukal lail ilan nahar wa naharu ila lail. Dua tunggangan itu kata Imam Hasan Al-Basri, siang dan malam. Malam tadi akan mengantarkan kita semua bertemu dengan siang. Nanti siang pun akan mengantarkan kita semua bertemu dengan malam. Siang berganti malam, malam berganti siang, kata Imam Hasan, hatta yusallimanika ilal akhirah. Sampai hadirin satu waktu nanti entah malam yang mana, entah siang yang mana yang akan mengantarkan kita bertemu dengan kematian kita semua. Kita tidak tahu Pak, malam yang mana yang menjadi malam terakhir, siang mana yang menjadi siang terakhir bagi kita semua. Banyak sudah hadirin pelajaran dari orang-orang terdekat kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa isyarat apapun. Ya begitulah kematian hadirin. Bapak Ibu semua oleh Allah, kita lanjutkan di subuh kali ini. Kita akan mengenal lebih dekat Allah As-Sami', hadirin. Allah yang Maha mendengar. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan As-Sami'. Ini seharusnya tulisannya bukan sa panjang tapi mimnya yang panjang, As-Sami', hadirin. Karena beda nanti antara As-Sami' dengan As-Sami'. Nah, dalam Al-Quran Allah menyebutkan 45 kali kata As-Sami'. Ini di antaranya ini ayat yang mungkin kita sering lewat dan sering kita baca di surat Al-Baqarah ayat 127 hadirin, tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Baitullah.
Karena kan Ka'bah itu sudah, hadirin, sejak Nabi Adam, jauh sekali sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah tempat ibadah pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini dapat perintah untuk meninggikan pondasi Ka'bah itu. Nah, uniknya ini perhatikan doa Nabi Ibrahim ini, hadirin. Nabi Ibrahim ketika setelah membangun pondasi Ka'bah itu kemudian berdoa seperti ini, Rabbana taqabbal minna. Ya wahai Allah, wahai Rabb kami, terimalah amal-amal kami. Nah, hadirin ikhwati, ini kata Imam Ar-Razi ketika beliau menjelaskan dalam bahasa Arab sebenarnya, hadirin, menerima itu bisa dengan kata qabul, qabila, bisa dengan taqabbal. Ini tuh kita kalau ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kita sering mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima. Kenapa yang digunakan itu taqabbal, Pak? Padahal bisa saja misalnya Nabi Ibrahim itu berdoa dalam bahasa Arab itu sebenarnya bisa saja seperti ini, Rabbana bal minna. Jadi ya Allah terima, tapi yang digunakan taqabbal. Nah, kata beliau, farqun bainal qabul wal taqabbul fa inna taqabbul ibaratun an yatakallafal insan fi qabulih. Kata taqabbal itu dalam bahasa Arab itu maknanya takaluf, Pak. Takaluf itu bersungguh-sungguh memaksakan diri. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah itu jadi secara bahasa seperti ini, Pak. Ya Allah terima, ya Allah terima. Jadi nggak biasa, Pak. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Nabi, ya Allah terima. Diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah terima. Itu luar biasanya bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab itu bisa mewakili dan memberikan makna secara psikologis keadaan Nabi Ibrahim ketika itu. Jadi kalau mungkin kalau bahasa Indonesia, ya Allah terima, itu tidak tergambar, Pak. Seperti apa keadaan Nabi Ibrahim berdoa ketika itu. Tapi kalau dengan kata taqabbal itu terlihat secara psikis Nabi Ibrahim itu bersungguh-sungguh sangat seolah-olah memaksa Allah, Pak. Ya Allah terima, terimalah. Engkau sudah memerintahkan kami meninggikan pondasi Ka'bah, terima ya Allah, terima amal ibadah kami. Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa seperti itu? Hadirin, ini kata Imam Ar-Razi, wa dzalika innama yakunu haitsu yakunul amal naqisan la yastahiqu an yuqbala. Seolah-olah Nabi Ibrahim itu beramal, amalnya itu kurang bagus, Pak, kurang indah, sehingga tidak layak diterima oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu menempatkan diri seorang yang beribadah seolah-olah ibadahnya itu kurang. Saya tanya, Pak, kira-kira Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah seperti itu sungguh-sungguh tidak, Pak, meninggikan pondasi Ka'bah, hadirin? Pasti. Jangankan pondasi Ka'bah, Pak, Ismail diperintah, hadirin, ya, diperintahkan untuk disembelih, Pak. Apalagi cuma meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim itu sungguh-sungguh pasti ketika meninggikan pondasi Ka'bah itu. Tapi Nabi Ibrahim menganggap dirinya selalu kurang. Lihat, Pak, Nabi Ibrahim saja yang Abul Anbiya, bapaknya para nabi, jangan tanya ibadahnya, jangan tanya kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menempatkan diri seolah-olah amalnya kurang. Amalnya itu kurang bagus, kurang indah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kita semua, Pak. Nabi Ibrahim saja meminta diterima amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu sungguh-sungguh, apalagi kita. Taqabbal minna. Fahada i'tiraf minhuma bitaksir fil amal wal i'tirafun bil ajzi wal inkisar. Ungkapan seperti ini kata Imam Ar-Razi, ungkapan seorang yang menganggap amalnya itu taksir, kurang, lemah, hadirin, tidak baik. Biasanya di seperti ini, Pak. Kalau orang, Bapak Ibu semua, dia misalnya beramal sederhana, Pak,
hadirin, tidak istimewa, kemudian dia meminta, ya Allah terima. Atau misalnya ada orang hadirin, dia ingin memberi sesuatu tapi gak banyak Pak. Atau mungkin ya enggak, sesuatu yang kurang disukai, kemudian dia mengatakan terima ya, ini meskipun sederhana, terima, tolong terima. Orang seperti itu. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah seolah-olah amalnya itu kurang. Nah, kenapa Nabi Ibrahim berdoa seperti itu? Lihat tadi, innaka antas samiul alim. Karena Allah itu maha mendengar, karena Allah itu maha melihat. Allah itu, kemarin kita sudah bahas tadi tentang al-alim. Allah itu tahu sekali hadirin setiap amal kita, jangankan zahir, batin yang paling terdalam pun Allah tahu Bapak. As-Sami, Allah itu maha mendengar. Jangankan ucapan kita, lirih kita pun tahu, bahkan bisikan hati kita pun tahu hadirin. Allah itu maha tahu. Bapak Ibu semua, barusan kita sholat subuh Pak. Kira-kira selama 2 rakaat itu kita selamat tidak Pak dari bisikan hati hadirin? Kan mungkin di antara kita tadi ketika sholat, bukannya sholat tapi mikirin nanti sarapan bubur, nasi koneng, kopat tahu. Lagi sholat Pak itu. Atau ibu-ibu mungkin nanti belanja pasar, masak sayur asem, sayur sop. Ketika sholat Pak, As-Sami, Allah itu maha mendengar hadirin. Orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla As-Sami hadirin, jangankan ucapan kata lisan, bahkan bisikan hati pun hadirin cepat, langsung. Hadirin Bapak Ibu semua, cepat sekali. Bapak Ibu semua ini oleh Allah. Satu waktu Pak, saya ketika berkendara Pak, kemudian kan biasa kalau di jalan itu ada orang yang ya hadirin bantu gitu, menyeberangkan itu. Cuman saya dalam hati, ada anak muda ketika itu yang membantu saya. Kemudian ketika belok, saya dalam hati hadirin menganggap hadirin, kok orang kemudian bisa meminta-minta seperti itu. Ya maksudnya saya dalam hati Pak merendahkan orang yang mungkin di jalan. Saya setelah itu gak lama Pak, langsung cepat beristighfar dan bertobat. Ya Allah, astagfirullah. Hati saya merendahkan orang, mungkin dia gak tahu Pak, tapi Allah itu maha tahu. Hati kita merendahkan orang lain itu Allah tahu sekali hadirin. Kita hadirin bertobat kepada Allah, bukan hanya keburukan lisan yang terucap, bahkan bisikan hati pun Allah tahu Pak. Kita merendahkan seorang, bersuudzon kepada orang, berburuk sangka kepada orang, Allah itu maha tahu bisikan-bisikan hati kita. Bahkan ya saat ini hadirin Bapak Ibu semua, saya sering sekali ketika mengawali ceramah itu meminta kepada Allah yang memohon ampun, beristighfar, karena tidak selamanya apa yang saya sampaikan itu benar. Termasuk tidak selamanya perasaan hati saya ketika mengisi itu benar hadirin. Bisa jadi ada bisikan hati ingin dipuji hadirin, ingin disebut bagus ceramahnya, ingin disebut bagus materinya, ingin terpakai, ada perasaan itu Pak. Saya banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Termasuk Bapak Ibu semua tidak menutup kemungkinan, bahkan yang mendengar sekalipun, meskipun hanya mendengar Pak, tapi di dalam hatinya mungkin bisa berkata, bukannya mendengar kajian Pak, malah ninggalkan si Ustaz Husna kopianan yang soalnya. Dalam hatinya mungkin dilihatnya kopiannya atau perasaan-perasaan yang lain hadirin, yang bisa jadi perasaan hatinya itu berbisik merendahkan seorang atau yang lain, apapun Allah maha mendengar. Nah, hadirin ikhwati manapullah, kalau kata Imam Ar-Razi, beliau mengatakan innaka antas samiul alim itu tasma'u du'ana wa tadarru'ana wa ta'lamu ma fi qalbina minal ikhlas. Ya Allah, Engkau maha mendengar doa-doa kami, ketundukan kami, dan Engkau maha tahu isi hati kami berupa keikhlasan. Wa tarkil iltifat ila ahadin siwa, dan Engkau maha tahu kami berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu selain daripada Allah. Allah maha tahu hadirin, ketika kita ibadah sujud itu ikhlas dan tidak ikhlasnya, riya dan tidak riyanya, Allah itu maha tahu sekali. Bisa jadi hadirin Bapak Ibu semua,
Orang yang dia yakin amalnya diterima, tapi dia tergelincir, Pak, karena bisikan hati ingin dipuji oleh orang lain, karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin didengar oleh orang lain. Hadir. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kepadamu mudarat dan tidak pula manfaat? Wallahu huwas sami'ul alim. Karena dialah Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Kita hadirin beribadah, berdoa kepada zat yang sangat mendengar. Nah, makanya tadi kenapa diungkapkan dengan kata as-sami', bukan sami'. Ini seperti yang sering saya sampaikan, hadirin. Kalau dalam bahasa Arab ada kata dibentuk dengan kata fa'il, itu menunjukkan mubalaghah, makna berlebih. Allah itu bukan hanya mendengar, tapi sami, sangat mendengar. Itu makna as-sami. Nah, hadirin ikhwati manakullah, kalau kata Imam Ibnu Jarir, apa makna as-sami'? Kita sering dalam Al-Quran, hadirin, antas sami'ul alim, sampai beberapa kali diulang. Maknanya kalau kata Imam Ibnu Jarir, Allah mendengar seluruh perkataan makhluknya. Jadi Allah menegaskan. Tapi dalam ayat yang lain terkadang, hadirin, as-sami itu, jadi kalau Allah menutup dengan innallaha as-sami', as-sami', itu maknanya bukan mendengar, tapi maknanya adalah mengijabah doa. Jadi selain daripada maha mendengar, makna yang lain itu adalah mengijabah doa. Nah, seperti hadis ini, di hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah berdoa seperti ini, hadirin. Allahumma inni a'udzubika min qaulin la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari perkataan la yusma', perkataan yang tidak didengar. Mustahil Allah tidak mendengar perkataan kita. Mustahil Allah tidak mendengar doa kita. Tapi yang dimaksud la yusma' di sini adalah, ya Allah, aku berlindung dari doa yang tidak diijabah. Nah, itu maknanya. Atau di dalam sholat kita, Bapak Ibu semua, kita hadirin ketika bangkit dari ruku, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, apa makna sami Allahu liman hamidah itu? Sami'a di sini bukan mendengar, kata sebagian ulama, maknanya adalah mengijabah. Allah mengijabah siapapun yang memuji Allah. Makanya kan di dalam hadis qudsi kata Allah, ketika setiap hambaku yang kemudian mengatakan ini, aku akan kabulkan apapun permintaannya, kata Allah. Nah, makanya ijabah. Makanya kan perhatikan, ini ketika kita sholat, kita kan baca rangkaian Al-Fatihah, Pak. Apa yang kita minta kan itu istimewa sekali, hadirin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu istimewa sekali. Bahkan Imam siapa pakar tafsir saya pernah baca, Masya Allah, saya lupa lagi. Nah, beliau pernah mengatakan, kenapa dalam Al-Fatihah kita, Pak, kita tidak meminta rezeki kepada Allah? Padahal kan bisa saja, kan rezeki itu diantara hal yang mungkin kita butuhkan ketika di dunia. Kenapa kita tidak meminta rezeki? Dari rangkaian Al-Fatihah, dari memuji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi yang diminta itu adalah ihdina siratal mustaqim. Kenapa kita tidak meminta rezeki? Karena, hadirin, kata beliau, orang yang diberi hidayah oleh Allah itu otomatis pasti diberi rezeki oleh Allah. Tapi belum tentu orang yang meminta rezeki kemudian diberi hidayah oleh Allah. Makanya ketika kita minta hidayah kepada Allah, itu otomatis, hadirin, dunia akhiratnya, Pak. Jadi akhiratnya kita minta hidayah kepada Allah, di dunia kita dibimbing, diberi petunjuk, bahkan sampai nanti akhiratnya kita meminta masuk ke dalam surga. Makanya kan di surat Al-A'raf, orang-orang ketika masuk ke dalam surga, kemudian mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah ini. Maksudnya apa? Surga, hadirin. Jadi ihdina itu kita sedang meminta kepada Allah, ya Allah, kami berikan petunjuk hidayah Islam, dikuatkan dalam beramal, diistiqomahkan dalam beramal, bahkan sampai ke surganya pun itu bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezekinya, bagian dunianya kita sedang meminta. Hadirin. Nah, hadirin ikhwati, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian membaca surat, kemudian kita ruku. Ketika ruku kemudian kita memahasucikan Allah, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, ya Allah maha suci Engkau yang maha agung. Baru kemudian kita bangkit, Sami Allahu liman hamidah, ya Allah Engkau yang akan mengijabah segala permintaan orang-orang yang memuji-Mu, ya Allah. Jadi kita sedang meminta agar permintaan kita dalam surat Al-Fatihah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini indah sekali, Pak. Lihat, dari awal surat Al-Fatihah kita memuji Allah, kemudian kita meminta hidayah. Hadirin, hidayah itu bagian dunia akhiratnya kita. Kemudian ketika kita ruku, hadirin, kita memahasucikan Allah. Ketika i'tidal, kemudian kita meminta agar permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Itu makna dari Sami Allahu liman hamidah. Nah, hadirin ikhwati manakumullah, ada beberapa faidah dari kata as-sami'. Yang pertama, ini penjelasan dari Imam Ibnu Battal. Kata beliau, makna as-sami' di sini adalah sifat mendengar sebagaimana apa adanya Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam Al-Quran. Hanya tentu seperti apa pendengaran Allah, mendengar Allah sifatnya seperti apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama, hadirin. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang serupa pendengaran Allah. Yang pasti Allah Maha mendengar, hadirin, dan seperti apa sifatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu. Tentu jangan digambarkan mendengar Allah itu sama sepertinya halnya mendengar makhluk, hadirin. Nah, ini ada bantahan Bapak Ibu semua. Ini saya jelaskan dulu perkataan Imam Ibnu Battal. Jadi beliau tidak setuju kepada beberapa ulama yang menafsirkan as-sami itu ditafsirkan bukan maha mendengar, Pak, tapi Allah yang memberikan pendengaran kepada makhluknya. Karena untuk meninggalkan supaya tidak disamakan Allah dengan makhluknya. Nah, kalau kata Imam Ibnu Battal, beliau tidak setuju dengan itu. Beliau mengatakan, misalnya contoh Ghordul Bukhari fil bab ar-rad ala man qala inna ma'na sami'un basir. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya itu membuat satu bab judul, hadirin. Di dalam sahihnya, wa kana Allahu sami'an basira. Allah itu sami dan basir. Nah, kata beliau, Imam Al-Bukhari menulis bab itu kata beliau, wa yalzamu man qala dzalika an yusawihi bil a'ma alladhi ya'lamu anna as-sama' khadra wa la yaraha wal asam alladhi ya'lamu anna fin nas aswatan wa la yasma'uha. Kalau orang menafsirkan sami'un basir dengan makna yang lain, dengan alim, itu seolah-olah meniadakan. Jadi meniadakan sifat itu, sederhananya seperti itu. Wala syakka anna man sami'a wa absara adkhala fi sifatil kamal. Maka tidak ragu Allah menamakan dirinya sebagai sami', sebagai basir, itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla. Allah, hadirin, maha melihat, sangat detail penglihatan Allah. Allah maha mendengar, Allah tahu sekali, hadirin, segala bisikan-bisikan di dunia ini, rahasia-rahasia itu. Nah, kalau kata Imam Ibnu Battal, beliau lebih cenderung kepada menetapkan sifat itu, hadirin ikhwatimah. Atau hadirin, ini dalam ayat yang lain tegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, apa bedanya pendengaran makhluknya dengan pendengaran Allah? Ini kata Abu Qasim Al-Asbahani. Beliau mengatakan, khuliqal insan saghiran la yasma'. Ini bedanya pendengaran kita dengan Allah. Manusia diciptakan ketika kecil, Pak, belum mendengar. Fa in sami'a la yaqilu ma yasma'. Kalaupun sudah mendengar, dia tidak faham apa yang didengar itu apa.
Fa idza aqala mayyaza bainal masmu'at. Kalaupun dia, hadirin, sudah bisa mendengar, berakal, memahami, dia belum bisa membedakan apa yang didengar itu. Fa ajaba al alfaz bima yasai. Maka kemudian anak itu menjawab dengan sesuatu yang dia bisa saja. Fa mayyazal kalam al mustahsan minal mustaqbih. Baru kemudian semakin dewasa dia mulai tahu mana apa yang didengar itu, mana yang baik, mana yang buruk. Sejak kecil manusia belum tahu, Pak. Meskipun dia sudah mendengar, dia belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Summa kana lisamihi madan idza jawazahu lam yasma. Bahkan pendengaran manusia itu punya jarak, hadirin. Semakin jauh sumber suara itu orang gak akan mendengar. Itu terbatasnya pendengaran manusia. Summa in kallamau jama'atun fi waqtin wahidin ajaza'an istima'i kalami. Bahkan kalau banyak orang berbicara, Bapak Ibu semua hari ini satu masjid ini, Pak, setiap orang berbicara dan berbicaranya beda-beda. Kira-kira saya bisa memahami setiap pembicaranya? Tidak, Pak. Bahkan mustahil hadir. Tapi Allah, seluruh manusia hari ini, Pak, berbicara. Allah Maha tahu, Pak, yang ini ngomong apa, yang itu ngomong apa, yang ini ngomong apa, tahu sekali Allah. Hadir. Itu bedanya pendengaran Allah dengan kita semua. Wallahu as-sami'un du'a al-haq wal alfadhu inda tafarruqihim wa ijtima'ihim. Sedangkan Allah Maha mendengar setiap doa makhluknya, lafadznya meskipun berbeda, mereka terpisah ataupun bersama-sama, meskipun berbeda bahasanya, berbeda lisannya. Ya'lamu ma fi qalbil qa'il qabla an yaqul. Bahkan Allah Maha tahu terhadap perkataan isi hati manusia sebelum dia mengatakannya. Allah tahu dia mau mengatakan apa. Ini sempurnanya, hadirin, pendengaran Allah. Allah Maha mendengar terhadap segala isi hati kita, hadirin. Allah Maha tahu, Pak. Semua manusia di dunia ini hari ini berdoa, meminta, doanya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Allah tahu sekali si fulan minta apa. Hadirin, si fulan berdoa apa, yang ini berapa, Pak. Ini luar biasanya, sempurnanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, orang yang mengenal As-Sami', maka dia akan berdoa dengan penuh lirih dan ketundukan. Hadirin, ini diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita berdoa kepada Allah, tidak usah teriak-teriak, Pak. Nah, cukup dengan penuh lirih. Ini di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bahkan satu waktu hari ini para sahabat pernah meninggikan suaranya dalam berdoa. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, kata Abu Musa, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kunna idza asyrafna 'ala wad halalna wa kabbarna. Ketika kami menaiki bukit, kemudian kami bertalbiyah dan bertakbir dengan suara keras, dikeraskan suaranya. Nah, kemudian Nabi mengatakan seperti ini, hadirin. Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib tabarakasmuhu wa ta'ala jaddu. Kata Nabi, wahai manusia, rendahkanlah diri kalian. Nah, karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli. Allah itu tahu sekali, Pak. Jangankan kita berbicara, kita diam pun tidak berbicara pun Allah tahu kita mau bicara apa. Allah itu Maha tahu. Hadir. Kita tidak berdoa pun Allah itu tahu, Pak, kita mau berdoa apa. Kita tidak meminta pun Allah tahu kita mau meminta apa. Hadirin, makanya kata Nabi, tidak usah teriak-teriak karena kalian itu berdoa kepada zat yang tidak tuli. Dia selalu bersama kalian dan dia Maha mendengar, lagi Maha dekat, Maha suci namanya dan Maha tinggi kebesarannya. Hadirin, ya cukup dengan diri, ya, gak usah teriak-teriak, apalagi pakai
sound yang terlalu yang sampai keras hadirin, apalagi pakai sound horeng wah lebih marah. Yang ketiga, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, siapa saja yang mengenal Allah As-Sami, nah ini diantara, maka ia pasti hadirin akan menjaga lisan. Tahu, karena Allah pasti dia akan menjaga lisannya dengan baik, karena setiap kata itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua, satu hari kira-kira kita berkata, hadirin, berbicara berapa kata Pak dalam sehari? Setiap kata itu mengandung pahala, bisa mengandung dosa. Cuman dua itu pilihannya. Kalau tidak mengandung pahala, ya bisa mengandung dosa, hadirin. Atau mungkin ya tidak mengandung apa-apa, sia-sia saja, percuma sia-sia, hadirin. Kita capek tidak mengandung pahala. Pilihannya hanya itu. Karena ada penelitian, saya pernah baca artikel itu, kalau laki-laki sehari itu katanya 5.000 sampai 7.000 kata. Tapi kalau ibu-ibu 10.000 sampai 20.000. Jadi kalau ibu-ibu cerewet itu udah fitrahnya, gak apa-apa, dimaklumi aja pokoknya. Terbayang oleh kita, adik, kalau misalnya satu hari saja ada 5.000 kata terucap dari lisan kita, berarti kan ada peluang 5.000 pahala atau 5.000 dosa, Pak. Sehari saja. Orang yang beriman kepada Allah As-Sami mendengar, dia akan menjaga 5.000 kata itu akan tetap baik, sehingga 5.000 kata itu nanti akan menjadi investasi pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi pernah mengatakan seperti ini, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min riwadillah. Ada seorang hamba, dia berkata satu kata saja, yang kata itu mengandung ridho Allah. Allah ridho dengan satu kata itu. Mungkin dia mengucapkan alhamdulillah, mungkin dia mengucapkan tasbih, atau dia hadirin dengan perkataan itu membahagiakan orang lain, memberikan ketenangan dengan orang lain, ya. Dengan satu kata itu, la yulqilah balan, bahkan dia pun tidak sadar, maksudnya dia tidak peduli dengan kata itu, tapi kata itu mengandung ridho Allah. Padahal dia pun tidak peduli. Yarfa'uhullahu biha darajat. Allah akan angkat karena satu kata yang dia ucapkan itu beberapa derajat. Diangkat kemuliaannya. Hanya satu kata yang mungkin dia tidak peduli dengan kata itu, tapi kata itu mengandung ridho Allah. Tapi sebaliknya, hadirin, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sungguh ada seorang hamba berkata satu kata yang mengandung murka Allah. Ya, la yulqilah balan. Ketika dia mengatakan pun mungkin dia bercanda, tidak peduli, dia tidak sadar, tapi mengandung murka Allah, yahwi biha fi jahannam, tapi karena satu kata itu bisa jadi dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Bahayanya harus menjaga lisan kita. Berapa orang hadirin, para tokoh masyarakat karena tidak menjaga lisannya, Pak, derajatnya jatuh, Pak, hari ini. Kita ingat mungkin dulu kasusnya para Gus Miftah, Pak, jatuh hadirin. Berapa para ustadznya, semoga hari ini mereka sudah bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Ya, kita pun sama hadirin Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah melakukan, berkata sesuatu yang karena perkataan itu, ada seorang yang hanya karena satu kata itu kemudian dia bercerai dengan istrinya. Karena satu kata itu kemudian anaknya membenci ayahnya. Karena satu kata yang diucapkan misalnya seorang anak sampai murka orang tuanya kepada anaknya, karena mungkin tidak menjaga lisan itu. Nah, hadirin ikhwati iman, oleh karena itu ini beberapa nasihat dari hadis dan nasihat para ulama agar kita semua bisa menjaga lisan-lisan kita semua. Ini kata Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW pernah mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Siapa yang bisa menjamin bagiku antara dua janggutnya, maksudnya lisan, antara dua janggut itu maksudnya kumis dan janggut, dan di antara dua kakinya maksudnya kemaluan, adman lahul jannah, maka aku pasti akan menjamin surga bagi dirinya. Siapa saja yang bisa menjaga lisannya dengan baik dan menjaga kemaluannya, kehormatannya dengan baik, aku jamin dia masuk surga. Atau nasihatnya dari Muhammad bin Wasi, beliau mengatakan, ya Aba Yahya, hifdzul lisan asyaddu 'alan nas min hifdzid dinar wa dirham. Wahai Abu Yahya,
saya menjaga lisan itu sangat berat, bahkan lebih berat daripada menjaga dinar dan dirham, lebih berat daripada menjaga harta. Atau Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ini sebagai penutup pada kajian subuh kali ini, wallah, kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali hanya Allah, ma syai'un ahwaju ila tuli sijnin min hadzal lisan, tidak ada satu perkara yang paling dibutuhkan untuk dipenjara lama kecuali lisan ini. Karena lisan itu begitu mudah, Pak, lunak, begitu mudah berbicara sesuatu, tapi setelah itu berapa orang yang menyesal mengatakan itu, kenapa saya tidak tadi mengatakan itu? Karena begitu mudahnya lisan berbicara. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, maka siapapun yang beriman kepada Allah As-Sami, Allah yang maha mendengar, hadirin, dia akan penuh diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dia tahu Allah itu maha mendengar segala perkataannya, maka dia pun akan menjaga setiap kata di dalam lisannya agar semua mengandung keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dengan nama dan sifat Allah yang lain. Semoga jadi keberkahan aktivitas amal kita semua di pagi hari ini, hadirin. Semakin kuat kualitas keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.